Bro Enses yang sudah menaksikan Zona 80. Dan tadi kita sudah saksikan performance dari Imaniar, Joe dan Dendi. Sangat dahsyat ternyata suaranya ya. Oh iya, kalau ngomong-ngomong era 80-an, sekarang Windy lagi mau membahas kalau di era 80 dari catatan saya nih, ada prestasi olahraga yang membanggakan. Dan itu juga membuat harum nama bangsa Indonesia, terutama orang yang berprestasi di tahun tersebut. Kalau gitu aku jadi ingat sama Mas Icuk Sugiarto, terus udah gitu ada Mbak Ening Praja. Mungkin Bro Enses akan bertanya, kemana aja ya mereka selama ini? Masih ada nggak ya? Tentunya masih ada, dan sekarang sudah hadir bersama kami di Zona 80. Silakan Om Krisna. Aduh, aku miris nih setiap dipanggil Om Krisna. Ini tua banget gitu ya. Ya begitu. Windy, yang aku ingat dari Mas Icuk ini tanggal lahirnya 4 Oktober. Kenapa? Soalnya sama bini gue, 4 Oktober Tuh, juga. kan? Sukanya culang, padicur lagi. Padicur apa? Padicur? Pancing dikit curhat. Padicur pancing dikit curhat. Kalau Pak Dibok apa? Nggak mau nggak. Nggak tahu aku. Pancing dikit ngambek. Mas Icuk, sekarang kesibukannya kalau nggak salah staff. Saya staf khusus Pak Menpora. Banyak juga ya artis atlet-atlet yang banyak memang berhasil ya, kayak Susi Susanti ya, jadi pengusaha sport ya. Ya ada olahraga gitu. Ya ada sebagian. Memang presentasi kawan-kawan atlet yang berhasil atau kehidupannya sudah mapan kurang lebih dari semua pelaku-pelaku olahraga kita kurang lebih 10% lah. Tetapi masih banyak sekali yang memang para mantan-mantan ini yang saat ini memang kehidupannya memang masih seperti apa sih kayak ini? Ya kita lihat ada beberapa mantan atlet seperti dulu kita tahu seperti Elias Pikal, seperti Nico Thomas, seperti Eli Amalia. Itu gambaran dari beberapa atlet yang pernah menjadi pahlawan-pahlawan pada cabangnya masing-masing. Sekarang beliau tapi seperti Elias Pikal sekarang ini hanya bekerja sebagai pengantar surat di kantor KONI, dan juga Eli Amalia yang dulu kita kenal sebagai salah satu pejudu andalan kita karena telah meraih 6 medali emas baik SEA Games maupun Asia, tapi sekarang hanya jualan kue. Terus sekarang kawan kita Tati Sumira, dia juga hanya buka warung kecil-kecilan. Jadi dan itu gambaran dari yang tadi saya katakan, yang banyak sekali. Malah beberapa minggu yang lalu saya pergi ke Sumatera, saya mengunjungi salah satu mantan yang hanya jualan jagung bakar. Padahal mereka dulu berprestasi ya? Ya minimal mereka pemain-pemain SEA Games yang dulu pernah seperjuangan dengan saya. Tentunya ini perlu kepedulian kita, kalau kan sesuai dengan Pak Bung Karno pernah bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Iya. Ya ini juga atlet juga nih, atlet renang. Mantan atlet renang ya. Prestasinya juga cukup banyak. Nah, sebelum kita masih ngomong badminton nih. Kan lagu badminton tuh ini banget sangat digemari. Nah, saya nggak tahu nih. Di mana-mana, di kampung dan di kota, badminton kersuka-suka, panglipur mana berangkat. Begitu kira-kira. Terima kasih Bu Isko Maria. Tante Isko Maria. Badminton ada di mana-mana nih, udah melegenda di mana-mana. Tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak ngeliat prestasinya Mas Icuk Sugiarto di era 80-an. Yuk kita lihat. Set pertama Icuk unggul dengan 15-3. Set kedua sekarang baru saja dimulai. Icuk baru saja melakukan serve dan angka pertama diraih oleh Icuk Sugiarto 1-0. Waktu lawan mana itu? Itu pas kebetulan lawan pemain Denmark. Dia salah satu pemain Denmark yang pernah juga juara All England, Yves Fredriksson ya. Dan pada saat itu mainnya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Mas Icuk, aku ada di belakang.
Kang, aku mau tanya Iya, Mbak. dong. Kalau waktu main bulu tangkis di era 80-an itu, ada nggak sih lawan yang benar-benar masih nancep di otak kita kayaknya musuh bebuyutan gitu, rival masih Cuk? Ingat? Ya pada saat itu rival saya pemain dari Cina dan juga dari Denmark, karena kebetulan pada saat itu ada beberapa pemain yang memang kita level kita hampir sama ya. Jadi yang paling sulit saya kalahkan waktu itu ya Yang. Dari 10 kali pertemuan saya hanya menang sekali terakhir pada saat saya final di kejuaraan Hong Kong terbuka. Disitulah saya memenangkan dan itu menutup hampir menutup karir saya, karena pada saat saya mengakhiri karir saya selama pada dekade saya itu hampir semua pemain tidak ada yang tidak saya kalahkan. Jadi ya saya merasa bersyukur pada kemenangan pada saat saya memenangkan itu, sehingga saya tidak ada satu rasa penasaran pada saat saya menggantungkan raket. Saya merasa bahwa semua pemain seluruh dunia udah saya kalahkan. Wow, luar biasa. Mas Ijuk Sugiarto. Om Krisna, Ya. kita istirahat dulu sebentar ya. Tapi setelah yang satu ini akan ada SKJ yang lebih seru lagi dan lebih luar biasa. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Zaman dulu Mas gampang ya kayaknya ya, zaman sekarang susah. Karena dari rumah ke tempat latihan aja udah capek 3 jam. Kenapa? Jadi sekarang kalau dulu lama di lapangan, kalau sekarang lama di jalan.